kota yang ramai sekali, modern sekali. Dari zaman 2000-an lebih tahun yang lalu. Paulus ngapain di Roma? Menginjil, betul? Banyak nggak orang diselamatkan kalau kita baca ayat itu? Ayo baca. Banyak nggak orang diselamatkan? Karena dengan berani atau dengan takut dia memberitakan Injil kerajaan itu. Dengan berani. Nah, fasilitas yang perlu kita tahu. Dia pakai fasilitas apa? Ayo baca ayatnya. Dia pakai fasilitas apa? Nyewa rumah. Padahal saudara tahu Paulus kan kalau zaman sekarang itu setara dengan Pak Nanang karena kontraktor. Loh betul nggak? Kan dia developer. Dia bangun tenda kok zaman itu. Loh ya atau tidak? Ayo jawab ini. Bayangkan seorang kontraktor membuka gereja cuma sewa rumah. Pertanyaannya, kira-kira Paulus kalau beli tanah bisa nggak untuk bangun di Roma? Bisa. Karena dia orang kaya. Maka itu saudara, konsep ini penting. Mengapa gereja zaman sekarang tidak bisa berfungsi seperti yang diinginkan? Karena gereja zaman sekarang ditipu, sibuk dengan fasilitas ibadahnya dulu. Tidak ngurus orangnya dulu. Maaf ya, jangan tersinggung, ini para hamba Tuhan. Jemaat yang ribuan kayak begitu, para pemimpin gak sibuk cari tanah atau sewa gedung. Pendeta zaman sekarang jemaat cuma 4 ekor sebuah panitia pembangunan. Maaf, jangan marah saya ngomong. Betul tidak? Yang ribuan aja gak sibuk. Akhirnya gereja terbeban hutang. Karena dipaksa untuk bangun. Jemaat yang capek. Karena tiap minggu pendetanya harus ngomong duit terus. Karena bayar banknya bagaimana? Kalau gak diingatkan. Lalu mana firman Tuhannya yang harus didengar tiap hari? Apalagi kalau gereja merasa kalau gedungnya gak wah, merasa kurang apa ya, kurang apa istilahnya? Kurang wah. Merasa kurang, aduh kok gerejanya masih dari bambu, dari papan, malu dong sama gereja sebelah. Saudara, gereja sudah menyimpang jauh dari rencana semula yang Tuhan ingin. Jadi sampai selesainya kisah para rasul, mereka tidak sibuk dengan fasilitas. Itu gedung. Yang kedua, transportasi. Walaupun transportasi zaman itu ada 4 saja. Nomor 1 jalan kaki. Ini kan transport juga bukan? Kedua, kuda atau unta. Yang ketiga, kereta. Baru keempat, kapal. Sama saudara. Ketika mereka harus pergi sampai jauh. Ingat perintah Tuhan Yesus, beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu yang saya kagum. Tidak ketemu satu ayat pun di dalam 28 pasal kisah para rasul. Petrus mimpin doa puasa untuk beli kuda 4, unta 8 begitu. Nggak ada. Padahal mereka perlu transport itu untuk penginjilan. Tapi mereka tidak pusing. Lalu apa yang mereka pusingkan? Kisah Rasul 4 itu catatan luar biasa. Menarik sekali kalau kita baca kisah Rasul pasal 4, saudara. Gereja yang mula-mula itu hobinya bukan sibuk dengan fasilitas, tapi hobi mereka adalah berdoa. Katakan amin. Ya, mereka berdoa. Pasal 4 mulai ayat yang saya baca 13 dulu ya. Ini setelah mereka disidang oleh tokoh-tokoh gereja, tokoh agama. Karena mereka masih ingat Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang di pintu elok itu. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang apa? Biasa yang tidak. Enak enggak omongan kayak begini? Ini baik enggak kalau kita dengar orang biasa tidak terpelajar? Enggak enak sama sekali. Memang mereka cuma nelayan, enggak punya pendidikan apa-apa. Tapi yang penting kalimat berikut. Nah, ini yang kurang bagi gereja zaman sekarang. Heranlah mereka
mereka sidang itu heran, dipimpin para ahli Taurat, imam-imam, wah, yang mau menghukum mereka. Kenapa mereka heran? Herannya begini. Karena mereka sidang itu, tokoh-tokoh agama itu mengenal keduanya sebagai siapa? Nah, ini yang tidak ada zaman sekarang. Karena tadi yang kedua, saudara, saya tanya, apa yang muncul di benak saudara begitu mendengar kata gereja? Yang kedua adalah organisasi. Sekarang ini kita nggak dikenal sebagai murid Yesus, tapi kita dikenal sebagai orang GKI, orang Baptis, orang Kemah Injil, orang Pantekosta, orang Advent. Mana pengikut Yesus? Maka itu kita tidak bisa berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita pengikut organisasi, bukan pengikut Yesus. Mereka dulu gak punya organisasi. Karena gak boleh. Seperti gereja-gereja di negara-negara komunis, negara Islam. Tidak boleh ada nama organisasi. Tapi mereka ngaku kami orang Kristen, pengikut Yesus. Terus ayat yang ke-22, saudara. Sesudah dilepaskan, sudah dari pengadilan itu selesai, mereka nggak bisa mengadili Petrus dan Yohanes. Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua agama itu kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Tuhan. Katanya, kalau Allah itu di Mekah, saudara, kalau Tuhan itu pencipta alam semesta, katanya, ya Yahweh, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dan perantara namamu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Saya nggak usah baca terus. Saya lanjut sampai ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Yahweh, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan ini yang saya kagum. Ayo kita baca sama-sama. Gereja sudah nggak doa untuk ini lagi. Baca ya, 1, 2, 3. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu itu apa? Keberanian untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Stop dulu, maaf, jangan marah para pendeta, tapi ini yang kita lakukan. Jujur, doa kita di gereja, doa pagi, doa puasa, doa jemaat, doa malam, doa apa saja. Gereja zaman sekarang lebih banyak minta duitnya daripada minta keberanian memberitakan Injil. Jawab iya atau tidak? Bayangkan, 70% yang kita lakukan nggak ada di Alkitab. Mereka nggak minta uang kepada Tuhan, mereka minta keberanian. Ketika Pak Stanley menyatakan ada 5 tadi ya, 5 hal itu, sedih mendengarnya. Kapan kita berdoa seperti ini? Beri kepada kami keberanian, bukan melawan pemerintah, keberanian untuk memberitakan firman. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu. Kalau sekarang berdoanya, ulurkan tanganmu, kirim duit Tuhan. Mobil kami belum lunas ini, keyboard kami belum lunas, maaf. Atap gereja belum selesai. Saudara, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Surga gemetar mendengar doa gereja ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Sudah ada 3 organisasi gereja di Papua. Ini organisasi besar-besar yang membuat malu nama Tuhan dan membuat orang yang bukan Kristen tertawa. 3 organisasi itu masih berperang sampai hari ini di pengadilan karena aset mereka, karena nama organisasi mau diganti. Ngerti yang saya maksud? 3 organisasi besar. Padahal 1 Korintus 6 mengajarkan orang percaya tidak boleh urusan dengan pengadilan dunia.